cara kita, itu bahasanya. Karena ada beda dikit. Kalau balubuh itu ada samaniyahnya. Sedangkan dari jalur Barula, Syekh Muhammad Tahir itu murni Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu aja bedanya. Tapi zikirnya kalau suluk sama. Bedanya kalau zikir La ilaha illallah ba'da maghrib dan ba'da subuh, yang dari balubuh suaranya agak lebih keras aja, Pak. Kalau yang dari jalur Barula itu biasa, suaranya biasa. Ya, zikirnya agak sedikit pelan. Ya. Belakangan mereka nyampur, kita gak bisa bedain ini jalur yang mana, karena suaranya sama-sama keras kalau zikir. Ya. Loh, loh, gitu ya. Kalau yang aslinya kan biasa aja, la ilaha illallah. Ya. Tapi itu nikmat ya, kita nikmati saja. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, pencinta ahlu sunnah, khususnya ajaran tasawuf, adakah dalil bertasawuf? Mungkin itu banyak orang bertanya ya. Tasawuf itu objeknya banyak, dan setiap objeknya ada dalilnya, ada penjelasannya. Kebanyakan tasawuf yang dipelajari orang itu tasawuf tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Ada tasawuf yang lebih tinggi, itu tasawuf ihsani. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, kalau terjemahan saya ya, engkau ibadah, engkau mengenalnya dengan cara engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka rasakanlah bahwa dia melihatmu. Jadi ada dua khas orang bertasawuf. Tasawuf pertama tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itulah kemudian turunannya talqin zikir, lalu tobat nasuha, bahkan tobat dulu baru talqin seharusnya ya. Baru masuk ke zikir khafi, zikir jahri. Nah, macam-macam thariqat. Khusus Naqsyabandiyah itu zikirnya khafi. Jadi zikir ba'da sholat itu bukan zikir Naqsyabandiyah, itu zikir ahli fikih aja. Afdalu dzikri la ilaha illallah itu bukan bagian dari tarekat. Yang tarekatnya mana? Yang masuk ke kelambu itu khalwat, berkhibah, bersuluk. Dan dimulai dengan zikir qalbu, mengamalkan ayat Al-Quran, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Nama pencipta kita siapa? Allah. Itu kan? Dalam surah Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu, fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam lembaga jiwamu. Nah, inilah yang kemudian karena ada kata nafs, muncullah istilah tazkiyatun nafs, termasuk juga surat-surat yang lainnya. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya Hasan. Hasan ini level 2 dalam strata ilmu hadis, kualitas hadis. Baginda Nabi SAW manggil Anas bin Malik. Anas ini pembantu, tapi diangkat anak oleh beliau, anak angkat. Pembantu tapi kayak anak angkat. Buktinya apa? Ketika dipanggil, apa kata Nabi? Ya waladi, wahai anakku. Padahal pembantu nih. Wahai, jadi apalagi budak. Bagi beliau pembantu ini bukan pembantu seperti kita, Pak. Dia nggak digaji. Ada nggak pembantu sekarang nggak digaji? Jadi Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau khidmah, tapi saya nggak punya apa-apa nih anak saya. Anaknya mau khidmahlah kepada Nabi, nggak digaji, Pak. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Gaji telat sehari aja ngomel, ya. Padahal orang tarekat. Ya. Lalu apa kata Nabi? In istata'ta,
jika engkau sanggup tidak menyimpan di hatimu, di qalbumu ghisyun. Apa arti ghisyun? Tipuan, kebencian, kebusukan hati. Faf'al, lakukan. Lalu Nabi mengatakan, inilah sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya. Ketika rusak, nah, di hadis yang terpisah sama dengan meninggal mati syahid, ya. Bahkan di hadis yang lain al-mi'at syahid, 100 orang mati syahid. Jadi sunnah yang disebutkan di hadis itu bukan sunnah celana jingkrang. Jingkrang masuk bagian dari sunnah, tapi sunnah yang disebut di situ apa? Kolbu. Karena budaya celana bisa berubah, tapi di dalam kolbu ini dia nggak berubah, dia begitu dari dulu. Ini aja model kopiah udah berubah kan ini. Zaman dulu ada runcing-runcing gini nggak Tuan? Ya kan ini budaya, salah satu budaya. Saya kenapa pakai kopiah? Karena guru saya masih pakai kopiah putih hitam Pak. Jadi kalau saya pakai serban takut keduluan beliau. Seandainya saya berguru di sini mungkin saya udah pakai serban juga kali, karena sanad sorbannya udah dikasih, ya. Tapi karena beliau masih pakai kopiah. Kalau di Jakarta itu ada lagi guru kita, itu pakai kopiah, jarang pakai serban, sesekali pakai serban. Beliau kadang-kadang nyamar, ya. Ya akhirnya kita nggak berani. Kalau di sini kan sudah kebentuk, ya, karena sudah dizahirkan, maka asik lah, nggak ada rasa malu, nggak risih kan, nggak risih kesini pakai serban, ya. Jadi apa sunnah yang dimaksud di hadis ini? Sunnah qalbiyah, sunnah batin. Ini hadisnya jelas bahwa ajaran tasawuf memang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teknik kalau ketemu Nabi, dipegang Nabi langsung bersih kolbu. Jadi mandang Rasulullah langsung kolbu kita selesai. Tapi Rasulullah bisa kita pandang nggak sekarang? Secara fisik sudah wafat, benar. Maka memandang beliau lewat siapa? Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung yang melihat aku dan percaya kepadaku. Ini hadisnya setelah kita gabung kualitasnya jadi sahih li ghairihi, ya. Ada banyak riwayat Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban dan imam yang lain. Apa kata Nabi? Beruntung, berkah orang yang melihat aku percaya kepadaku. Tidak melihatku, beruntung yang melihat orang yang berguru kepadaku yang pernah melihatku. Nggak melihat murid Nabi, murid dari muridnya Nabi. Dan itu disebutkan dari Ahmad Sab'an. Nabi menyebutkan sampai 3 generasi, 4 generasi, sampai 7 generasi. Jika beliau mau sepanjang-panjangnya. Maka ahli hadis ada namanya musalsal birru'yah. Musalsal artinya menirukan cara melihat, cara meriwayatkan hadis. Jika gurunya mengatakan saya melihat guruku, maka dia juga mengatakan saya melihat guruku, sampai ujungnya melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya musalsal. Dalam thariqah namanya rabithah. Ada kan di sini rabithah, Tuan? Wajib itu. Nih saya kasih tahu kunci belajar zikir biar gampang. Jadi thariqah itu tekniknya 2 aja. Satu riyadhah, yang kedua rabithah. Dari mana dalilnya nih? Tadi riyadhah. Riyadhah di situ ada latihan, zikir, suluk, khalwat, mujahadah, baca Quran, zikir 5.000, 11.000, 70.000, tahan napas, la ilaha illallah. Itu semuanya zikir riyadhah. Ini sudah pasti, ya. Kalau orang bersuluk sudah paham maksud saya, ya. Ada jalur kedua, jalur pintas, jalan tol. Udah ada tol kan di sini? Udah ada ya? Dulu nggak mau kan? Sekarang mau pakai. Bersyukur lah ya.
seseorang datang ke Nabi. Di riwayat disebutkan Abu Darda, Abu Zar atau sahabat yang lain, atau Badui. Jadi ternyata bukan satu orang yang nanya. Apa pertanyaannya, wahai Rasulullah? Nanti kalau masuk surga, engkau di mana, aku di mana? Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Coba buka semua literatur tentang Robitoh. Apa intinya? Bukan nyembah guru seperti yang diterjemahkan oleh musuh-musuh tasawuf. Apa terjemahan Robitoh? Mencintai guru. Karena kita gak ketemu Nabi, maka kita mencintai pewaris Nabi. Guru adalah pewaris Nabi. Buktinya apa? Dia punya sanad, punya silsilah. Maka kita cintai beliau karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada zuriat Nabi karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang cepat gak? Robitoh, Pak. Ya, Robitoh paling cepat. Kirim doa, senangkan beliau, khidmah kepada beliau. Maka waktu dulu ayahanda saya suluk, itu banyak kejadian. Yang sukses zikir, yang sukses suluk bukan orang suluk, tapi yang masak. Dulu kalau di surau-surau kan ada ahli masak, itu sendiri. Dia masakin orang, dia bangunin orang. Yang di atas belum bangun, dia udah bangun dulu. Sembari dia bersihin berasnya dibersihin sambil zikir, ya Allah ya. Lailatul Qadar datang, dia bangun duluan, yang di atas masih ngorok. Nah, ini jadi suluknya yang ada di negeri kita, mohon maaf, itu baru belajar suluk. Suluk yang sebenarnya itu paling di antara mereka 40, paling satu doang yang 1, 2, 3 yang serius. Karena suluk yang asli ngurangin makan dan tidur. Tapi suluk kita masih makan dan tidur. Nah, kembali ke hadis yang tadi. Apa kata Nabi? Jika engkau sanggup berpagi hari, masuk sore hari, tidak menyimpan di hatimu rasa benci, rasa hasad, rasa iri, dengki kepada siapapun, faf'al, lakukanlah. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tugas kita, apalagi di hadapan saya banyak para guru, kita ngajar itu coba ngajar pakai kolbu. Bagaimana cara ngajar pakai kolbu? Jangan langsung dimulai kalau ngajar. Karena kita bukan Rasulullah, belum tentu kita ini waliullah. Sebelum belajar, kita ajak dulu semua siswa santri kita itu berkoneksi dengan Allah. Maka jangan malu-malu memulai Al-Fatihah atau doa sebelum belajar itu. Kalau bagi saya itu wajib itu. Ya, minimal sholawat. Baca sholawat Allahumma sholli ala. Ya, makanya tadi saya sholawat ya. Itu cara saya masuk gitu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang ilmu gelombang otak, orang itu nggak bisa dibentuk sampai gelombang otaknya santai. Namanya theta. Ini sekarang nih kalau udah masuk ke beta ini. Makanya kalau saya ngomong ngangguk-ngangguk. Tapi kalau saya pernah masuk ke beberapa majelis thariqat, itu dia dari sudut tuh sudah mau nyerang terus tuh. Kita cobain nih Ustadz nih. Kalau dia memang ahli zikir, mantap. Kalau enggak, tumbang. Wah, ya kita lawannya pakai sholawat aja. Emang siapa yang bisa ngelawan sholawat, Pak? Mau zikir kayak gimana, mau sihir kayak gimana di luar sana, sebut nama Rasulullah, semuanya netral. Jangankan dia, langit pun terbuka. Gak usah khawatir. Jadi kita tuh gak usah belajar ilmu aneh-aneh untuk jaga diri. Banyakin sholawat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru mau ngajar tuh minimal ajak bismillah, doa, kalau bisa Fatihah. Kita tahunya bahwa surah Al-Ikhlas yang paling tinggi, benar? Enggak, yang paling tinggi Al-Fatihah. Al-Fatihah apa yang paling tinggi? Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran nilainya. Kalau Al-Fatihah kullul Quran, semua isi Quran ada di
Fatihah. Mulai dari basmalah, bismillah itu intinya Al-Quran semua. Ya, kalau kita belajar ilmu huruf namanya, itu dahsyat, itu ada di bismillah semua. Makanya semua ayat, semua surat ya, semua surat dimulai dengan basmalah atau ditutup dengan basmalah. Kecuali satu surat disembunyikan basmalahnya. Surat apa tuh? Di mana bismillahnya, Pak? Ada nggak bismillahnya? Nggak mungkin ada surat nggak ada basmalah. Ibnu Abbas protes kepada Utsman bin Affan, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Saya mau konfirmasi, wahai Tuan Khalifah. Ini bukan Khalifah Thoriqat, ini Khalifah Amirul Mukminin. Mau apa engkau, wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban beliau? Saya dengar dalam mushaf yang kau tulis, yang kau salin, yang kau perintahkan salin, tidak tertulis basmalah pada surat. Ya, berarti dalam mushafnya Ibnu Abbas ada bismillahnya. Gitu. Terus di mana bismillahnya, Pak? Coba dari awal sampai akhir. Di sini kalau mau tawajuh baca ini enggak, Tuan Khalifah? Laqad ja'akum. Enggak apa? Ya itu nafsul mutmainnah. Ayatnya bisa juga. Ya. Oh, bisa banyak. Oh, berarti udah kembali ke aslinya itu. Ke Rijabah Abi Kubais dulu, bisa setengah jam baca Quran dulu. Ya kalau yang aslinya orang mau tawajuh itu ada yang baca Quran 1 juz, setengah juz, ada yang khataman Quran baru tawajuh. Ya. Atau kalau enggak cari ayat-ayat tentang tazkirah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana, Pak, bismillahnya? Yang ada Rahman Rahimnya di mana? Makanya ada laqad ja'akum. Hafal enggak tuh? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dapat nama Rauf Rahim di Quran selain Allah itu cuma Nabi Muhammad. Supaya beda dikit digantilah Rahman dengan Rauf. Wabil ada baknya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dan bi di situ bi bisa arti kepada, bisa dengan orang beriman, terhadap orang yang percaya. Dia Muhammad Rauf Rahim. Rauf artinya sama, maha penyayang. Rahim juga maha penyayang, tapi khusus untuk orang beriman, untuk orang-orang bermakrifat. Berarti ada Rahman Rahim di situ? Ya, ada ya. Kebanyakan kita kan berkata gini, taubah itu tidak ada bismillah karena ayat perang. Loh, Al-Anfal juga ayat perang, ada bismillahnya. Ternyata ditaruh di bagian belakang. Ya. Berarti Rasulullah itu inti dari basmalah, Pak. Ini bukan kajian berat, ini kajian biasa aja ini. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menyebut nama Allah plus nama Nabi Muhammad SAW. Karena Rahim itu bagian dari nama Nabi SAW. Maka kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kalau ngerti maknanya itu sudah sama dapat nilai Quran. Cuma kan tidak semua orang memahami makna itu. Ya. Supaya masuklah makna bismillah, maka guru mengijazahkan zikir Allah di kolbu, supaya sentuhan di kolbunya lebih awal daripada di lisannya. Nah, kolbu kita ini kan sudah bertahun-tahun hidup, di dalamnya ada noda. Ini kita ngomong sedikit sombong saja, itu langsung ada noda hitam. Merasa lebih dikit, langsung ada noda hitam. Iri, langsung ada noda hitam. Ngomongin zawiyah, surau, tarekat lain, apalagi aliran lain, dengan penuh kebencian, langsung ada noda hitam. Sudah berapa noda hitam di sini? Itu sebabnya di Quran awalan wa akhiran, semuanya dari awal sampai akhir isinya menyebut nama Allah.
Apa goalnya? Membersihkan noda hitam yang ada di kolbu, biar bersih itu. Tapi dia kalau udah bersih, kita lakukan kembali, dia muncul lagi, kambuh. Noda hitam itu kambuh. Nah, ini yang bahaya. Jika suatu saat dia kambuh, maka diperlukan sebuah komunitas, guru, kawan yang bisa kemudian menarik kita kalau kita lagi kambuh. Ya, di situ perlu ada ikhwan, ada sahabat, ya, ada guru yang mentarbiyah kita. Maka Bapak, Saudara, sahabat berkat Allah, jika ditanya apa dalil paling sederhana bertasawuf, itulah dalil paling sederhana bertasawuf, bertarekat. Jadi kalau orang bilang, wah saya nggak perlu tarekat, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Tapi hati saya masih kotor, saya masih perlu belajar zikir, gitu aja jawabnya. Ya, wah zaman sekarang belajar lewat YouTube aja. Iya, itu nama tarekat baru Pak, tarekat al-YouTubiyah. Tapi nggak ada al-Khalidiyahnya. Ya, sanadnya kembah YouTube. Tapi ngaji lewat online itu noda hitamnya tambah banyak kalau nggak punya guru. Noda apa yang muncul? Noda keraguan. Muncul Ar-Razi, habis itu muncul orang yang menghujat Ar-Razi. Begitu aja. Lah yang benar yang mana? Pasti gitu. Ya. Muncul tarekat, muncul orang anti tarekat. Nanti yang ditampilkan zikir-zikir tarekat yang aneh-aneh, yang jingkrok-jingkrok. Wow, begini agama Syiah. Lah, sejak kapan tarekat sama dengan Syiah? Emang di Syiah ada tarekat Sufi. Tasawuf itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah, bukan ajaran dari Syiah. Ya. Jadi nanti akan ada ke depan, karena di Timur Tengah sudah proyeknya udah selesai, menghantam Sunni Syiah. Suriah udah hancur, Irak sudah hancur, benar. Isu yang dipakai apa? Sunni Syiah. Syiah yang mereka maksud itu Sufi. Padahal Sufi akidahnya Ahlus Sunnah. Ini hati-hati ke depan. Dari mana saya berani ngomong? Karena saya menyaksikan sendiri selebaran-selebaran yang mereka tulis, buku-buku yang mereka tulis. Ya, mereka menulis seperti itu. Dulu kita mau baksos, KKN namanya. Terus kawan saya ngambil selebaran dari satu organisasi yang mereka nih, gratis. Pas itu dibuka, itu ada modul-modul agama Syiah, selebaran agama Syiah. Isinya tarekat Naqsyabandi. Pembohongan umat itu, ya. Udah banyak kejadian begitu. Bisa-bisa nanti pesantren kita diserang nih Tuan Khalifah. Sekarang masih belum, ya. Mungkin 5 tahun, 7 tahun ke depan masih aman. Tapi setelah itu wallahu a'lam. Saya nggak bisa memprediksi. Karena tambah parah sekarang. Tambah parah, ya. Itu poin pertama. Nah, poin kedua nih, biar gampang. Tadi tentang dalil tasawuf di dalam hadis. Mau dalil apa lagi? Atau mau langsung tanya jawab? Kali ada unek-unek. Langsung tanya jawab nih ya. Yaudah, yang keduanya nanti aja ya. Ya, silakan. Tolong, ini bukan Mbak. Ya. Saya terkesan dari pengajian itu dia itu tadi. Dan itu dia tadi lagi diserang nih. Nah, saya mohon penjelasan lah karena ini ketemu langsung sama dia. Iya. Apa yang disangka oleh teman kita ini? Karena beliau juga kan ceramahnya ini termasuk di Masjid Madinah gitu kan. Oh gitu, Nah, oke. ya. Jadi saya nggak enak aja perasaan saya. Kok hal yang seperti ini mereka nggak soal atau nggak arah, lalu disebar aja di medsos. Yang saya lihat yang nanggapi itu yang terlalu berani gitu kan. Yang terlalu berani. Jadi kayak Firanda pun gitu juga. Loh, sebut namanya. Belak-belakan gitu. Okay. Saya jadi
kemarin terkonfirmasi saya sama ketua BNPT, Profesor Mujahidin. Saya kan karena teman, Prof ini gimana Prof? Lu gak usah dengan celoteh kayak gitu kan, katanya kan. Jadi saya bukan dengan celotehannya, saya dengan ingin konfirmasi kok beliau sampai begitu menyebut Ustadz Ar-Razi Hashim ini, saya begitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kondisi kita, saya nggak usah bicara Asia Tenggara, nggak usah bicara apa, Indonesia aja. Hari ini kayaknya kita siasat kita kalah deh sama Al-Baqarah itu kan. Inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira wa yas'aluna an ashabil jahil walan tardu yahud dan lahir kan. Jadi bagaimana caranya kita untuk merebut situasi ini supaya dalam tanda petik ibadah itu kita perlu aman, ibadah itu kita perlu nyaman. Sementara yang ngamanin kita bikin nggak aman gitu. Kurang Ustaz. Afwan. Ini jamaah YouTubiah ini. Korban YouTube. Ustadz yang inisial F tadi, saya nggak kenal dia. Oh, kalaupun dia disebut ngajar di Madinah, itu bukan perwakilan Indonesia kan? Tapi itu dipilih di sana. Nggak usah ngelihat Madinah sekarang saja. Dunia ini kan sudah bergerak. Tahun 80-an, masyayikh kita masih boleh ngajar di Mekah, Madinah. Tapi diam-diam buat majelis. Terakhir tuh Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tahun sebelum-sebelumnya juga masih. Tapi puncak karena Saudi dapat tambang baru, tambang minyak tahun 70-an itu. Maka dia karena sudah buat kesepakatan dengan keluarga Ahlus Syekh. Jadi ada keluarga Ahlus Syekh, ada Ahlus Su'ud. Ahlus Syekh urusan agama, Ahlus Su'ud urusan siasa. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siasa harus difatwakan, disetujui oleh Ahlus Syekh. Contoh, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah larangan untuk berpartai? Gak ada. Larangan untuk demo, nggak ada. Tapi itu difatwakan haram oleh pengikut Ahlus Syekh ini, ya kan? Bahkan mereka di dunia itu tidak ada mazhab yang paling intoleran kecuali mereka. Nggak ada lagi. Kalau sudah dia muncul, yang lain nggak boleh muncul. Dulu waktu sebelum 1924 itu 4 imam ada di sana. Ada imam yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ada semua. Tapi dengan ada mereka semuanya dihapus. Dicari-cari alasan bahwa terjadi fanatisme taklid, itu kan bisa diluruskan. Itu baru kejadian setelah 80-an kesini Pak, jadi baru lama ya. Apakah orang kalau ngajar di Madinah pasti benar? Saya mau tanya nih. Kalau udah ngajar di Madinah pasti benar. Tinggal lihat dulu siapa yang ngizinin dia ngajar di situ. Gitu. Jadi jangan diadu-adu. Ar-Razi itu kan tamatan Ciputat. Dia tamat Madinah. Apa urusannya? Ilmu kan di mana-mana sama. Allah di Madinah dan Allah di Jakarta sama gak? Allah di Pekanbaru dengan Allah di Mekah sama gak? Sama. Yang rajin belajar di sini ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang malas belajar di Haramain. Sama Pak. Di sana belajar ruqyah, pulang-pulang ya jadi ahli ruqyah. Di sana belajar zikir, pulang-pulang jadi mursyid. Di sana belajar baca kitab, ya pulang-pulang jadi mu'alim. Ngapain di sana? Ya sama. Di sini dia ngapain begitu juga. Jadi branding ini jangan kemudian memangkas logika kita, ya. Coba tanya mereka itu khatam nggak dia Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi? Jujur aja,
Kalau dia khatam, dia akan gak berani. Ngaku-ngaku ya bermanhaj sunnah, tapi Sahih Bukhari pun entah kapan khatamnya dia. Sahih Muslim apa lagi? Ntar kita adu hadis ini, bengong dia. Ya, jadi yang begitu-gitu tenang Pak, dalil kita lengkap semua lah insya Allah. Bapak mau dalil jingkrang saya punya. Dalil memanjangkan sarung celana kita punya juga. Dalil berjenggot kayak kami berdua nih, bertiga ada kita. Wah, antum punya. Dalil tak berjenggot kayak Bapak juga ada ya. Tapi dalilnya bukan dalil langsung ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak setelah melihat seperti itu, tinggal dilihat mana yang harus aku dengarkan. Jangan semua didengarkan. Ciri-ciri orang murid yang baik, dia mendengarkan yang penting didengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah hafal semua kan? Seorang muslim ideal, dia mengerti mana yang perlu dia dengar, mana yang nggak perlu didengar. Kalau Bapak dengerin ini bikin ragu, nggak usah dengerin. Tapi kalau nambah wawasan, dengerin aja. Bapak mau nggak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau nggak? Kurang ajar nggak itu orang? Bagi saya dia kurang ajar itu yang siapapun orangnya. Oh ini hadis Sahih Muslim. Itu hadis Sahih Muslim riwayatnya ahad. Dan kata abun di situ abi wa abaka finnar itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir bahwa ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan. Kita dijelasin dia nggak terima. Enggak, lafaznya abun ya sudah lewat ente ya. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Ya teman saya ke Timur Tengah ngapain di sana? Lebih sering tawuran dia sama main futsal ya. Tanya aja teman-teman kita, yang ngaji nggak banyak kok. Kita tanya ngaji nggak ke fulan, ke zawiyah fulan. Oh kita sibuk, giliran futsal ceritanya panjang. Tawuran sama anak Bugis tuh. Nah Bugis kan jago-jago, pinter juga, tapi juga pinter main bola. Kalau main bola bisa gesekan Pak. Ya, tuh ada anak Bugis tuh. Kita tanya aja Pak. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur, di sini tidur, sama hasilnya? Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda nggak hasilnya? Beda Pak. Beda hasilnya. Di sini riyadhah zikirnya. Dia setiap Ramadan dia khalwat, setiap bulan haram dia khalwat. Pas di sana dia nggak khalwat. Beda nggak? Pulang bawa gelar akademis itu untuk sini. Tapi kan dia nggak punya gelar ruhani, nggak punya gelar kolbu. Syekh Khalifah itu gelar untuk pencapaian kolbu. Nggak bisa Pak dikeluarkan dari kampus. Yang ngeluarin siapa? Syekh juga. Nggak bisa jamaah. Yuk kita angkat Khalifah bareng-bareng. Nggak bisa juga. Nggak bisa kan Tuan Khalifah? Harus syekh juga yang angkat. Kecuali syekhnya meninggal, yang tinggal khalifah-khalifah tua. Mereka istikharah, lalu musyawarah, baru boleh mengangkat. Itu darurat itu ya. Orang yang rajin mengasah kolbunya akan terang. Mau di Mekah, mau di Pekanbaru sama ya. Orang yang rajin berguru, mau di Jakarta, mau di Mesir, sama, dia akan selesai menjadi orang yang ahli. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ Pak. Maka lihat kata Nabi, jangan yang hadis Nabi deh, pakai kalamnya Ibnul Mubarak aja. Al-isnad minad-din, bersanad bagian agama. Bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan ya. Nanti insya Allah ada ulama-ulama Ahlussunnah yang akan kembali ngajar di sana Pak, tenang aja. Ini kan Mekah, Madinah mereka kuasain udah hampir 100 tahun. 1924, ini bakal 2024. Ya, mungkin menambah lah. Nanti akan ada kejayaan kembali. Ahlussunnah kembali mengajar di Masjidil Haram. Sekarang masyayikh kita nggak bisa buka majelis.
Di sana buat majelis begini digerebek sama syurta, oleh polis ya, oleh askar. Enak tinggal di Indonesia. Saya datang ke Uzbek, silsilah Naqsyabandiyah kita kan di sana. Ziarah di kota Bukhara, kita ziarah, alhamdulillah full semua silsilah kita ziarahin. Bertemulah kemudian pas keluar di makomnya Imam Maturidi, Imam Ahli Sunnah, karena Asy'ari Maturidi. Ini Imam Maturidi. Ada Habib di situ, ada muridnya Habib, ya, Habib Mahmud dan muridnya. Saya tanya, tudarris amla? Dia jawab, la. At-tadris huna mamnu illa liman kana lahu iznun rasmiyun min ad-daulah. Wah, ribet Pak. Mengajar dilarang di sini kecuali dapat izin resmi dari daulah, dari negara. Bapak-bapak buat majelis nih, bisa ditangkap. Apalagi di bawah Uzbek udah ada Afgan yang lagi sekarang konflik besar. Mereka hati-hati Pak. Kawan saya pakai kopiah, mirip sama kopiah Taliban, langsung ditahan 1,5 jam pas di imigrasi. Begitu mereka kayak ketakutan sama orang beragama. Jadi ada trauma beragama di sana, di Uzbek itu. Kita mau bikin maulid, mau bikin apa, bebas kita, bersyukurlah. Walaupun kita gak sepakat dengan pemerintah berapa hal, kritik aja. Gak usah kemudian ayo kita berontakan, gak juga kan ya. Jadi gitu aja Pak. Bapak lihat siapa yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahli Sunnah Asy'ari, bertasawuf, itu yang didengerin. Cari-cari masalah kalau dengerin dia lagi tuh ya. Udah jelas dia ngomong kurang ajar tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kita dengerin ya. Ada nggak orang bisa mimpi ketemu malaikat kalau dia bukan wali? Dikasih makanan dari surga, dia bukan wali. Siapa itu Pak? Aminah. Aminah hampir setiap malam didatangin malaikat, nabi-nabi. Bapak mimpi nabi aja belum tentu, iya gak? Apalagi dia Pak. Apalagi ketemu malaikat. Dalam dunia thariqah, kalau ada seorang murid mimpi ketemu Nabi, berarti pangkat kolbunya sudah naik tuh. Apalagi bisa yakzotan dalam keadaan jaga, bisa langsung jadi wali dia. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, itu melihat begitu setiap malam. Bayangin coba, wali gak tuh? Maka guru kami, Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Umari, bilang, ini yang kalian gak tahu. Aminah itu seorang wali. Wajar anaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Salihin. Ya, udah Pak, itu aja yang diingat-ingat ya. Ya, lanjut. Oke, tafadhal. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan dari seorang sahabat. Boleh nggak kita mengamalkan suatu zikir yang mana suatu zikir itu didapat di dalam mimpi, yang mana gurunya tersebut sudah wafat, dikenal sebagai seorang wali. Yang pertama. Yang kedua, sahabat saya pernah bercerita, dia pernah mimpi. Dalam mimpinya dia jumpa seorang wali, akan tetapi dia mengaku sebagai Nabi Muhammad. Apakah itu Nabi Muhammad atau seorang wali tersebut? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bukan umum nih Tuan Khalifah. Ini pertanyaan udah advance semua nih. Ini advance di bidang ono, ini advance di bidang lain. Bagaimana pandangan tasawuf kali ya, tasawuf Ahlus Sunnah mengenai orang yang dapat zikir tapi dari mimpi? Maulana Syekh Ali Jum'ah nulis buku tuh tentang ar-ru'ya inda usuliyin. Tapi inda usuliyin, sekarang bukan ru'ya inda sufiyin. Belum nulis kayaknya. Ru'ya mimpi menurut ahli usul. Ini yang ditulis gurunya Ustaz Al-Nof tuh, Ustaz Al-Nof. Masya Allah. Sedangkan yang dimaksud sekarang ar-ru'ya inda sufiyah, mimpi di kalangan sufi. Mimpi itu ada 3. Minallah, daripada Allah. Ini hadis Ibnu Majah ya.
Yang kedua, minal malak. Nah, ini dianggap dari Allah juga nih. Kemudian dari diri kita atau setan. Nah, kalau dibagi jadi 4, tapi bisa jadi 3. Kita ini berkhayal sesuatu 3 hari lalu, ntar malam mimpi, bisa begitu. Ya, jadi nggak semua yang kita khayalkan sebelumnya langsung. Atau nih antum mimpi ketemu aneh, karena sebelum tidur nonton YouTube. Masuklah ke alam bawah sadar, dijazahkan dalam tidur itu zikir. Mursyid sudah wafat. Masalahnya sekarang dia mimpi ketemu siapa? Orangnya masih hidup nggak? Kalau ya konfirmasi ke orang itu. Jika tidak, maka harus cari guru mursyid lagi, lalu konfirmasi, Tuan Syekh, ini saya mimpi ini, boleh nggak ngamalin? Karena teman kita ada juga kemarin didatangin, ternyata itu anteknya Dajjal. Dikasih nama zikir, tapi itu nama-nama mengundang jin, mengundang setan. Dikasih nama-nama aneh-aneh dalam pengalaman dia itu. Jadi kalau secara standar disiplin ilmu thariqah, tidak boleh mengamalkan zikir yang didapat dalam mimpi kecuali disetujui oleh mursyid. Oke, ya, jadi datang ke tuan guru Syekh Ismail, nanya, kalau beliau diem berarti nggak boleh pak. Atau kalau beliau angguk-angguk, belum tentu boleh juga. Tapi kalau bilang amalin, baru boleh. Ya, berarti beliau yang nanggung kebenarannya. Kalau enggak, jangan. Ini zikir itu bahaya. Kenapa? Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqa, mansyurul wilayah. Apa arti mansyurul wilayah? Az-zikru mansyurul wilayah. Zikrullah itu adalah simbol-simbol atau karakter-karakter kena kewalian. Kewalian ada 2, hati-hati. Ada walayah ilahiyah, ada walayah syaitaniyah. Bahaya gak? Kewalian Allah atau wali setan, jalannya sama-sama zikir. Sama-sama zikir nih 2 orang, satu jalur gelap, satu jalur nur. Yang pertama jadi wali setan, yang kedua jadi wali Allah. Jadi jangan diamalkan. Oke? Hatta dia ngaku jadi apa kek gitu, sampai kemudian dikonfirmasi oleh guru. Ya, cukup. Yang kedua tadi tentang mimpi ketemu wali, lalu ya, ini panjang babnya sebenarnya. Yang bisa menjelaskan itu namanya Imam Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil. Itu ada metodologis kenapa seorang wali bisa kok nurnya nur nabi, itu ada. Tapi ini bukan mahalnya, saya jelaskan di waktu yang lain karena ini bahaya. Ya, kita cut itu ya. Khalas? Gimana Tuan Khalifah? Cukup? Cukup ya? Baik. Ya, saya udah dikode oleh Bang Adam nih. Ya, Adamnya hidup lagi soalnya. Ya, Hawanya belum ketemu tuh. Baik Bapak Ibu Saudara sahabat diberkahi Allah, Tuan Khalifah, semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, jika ada adab yang tidak berkenan. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Semoga Allah ridhai, Allah tutup aib kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.